Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saudara-saudara, para masyarakat, khususnya di lokal Desa Panekang. Di podcast kali ini, alhamdulillah, podcast Desa Panekang kehadiran seorang narasumber yang kemudian memang dari segi internal kami di Desa Panekang sudah sering bertemu dengan beliau. Tapi mungkin baru kali ini kami sempat untuk berdiskusi, ada beberapa hal yang tentunya akan kami diskusikan dengan beliau, Kak Rustam. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Jadi beliau ini sebenarnya jauh-jauh datang dari Sigeri, beliau domisili Sigeri, menyempatkan waktunya hadir di Desa Panekang untuk menghadiri jadwal podcast pada sore hari ini. Terima kasih ya sudah diundang. Kita ini makasih, Kak. Ada beberapa hal ini, Kak. Tentunya berkaitan soal pengembangan desa itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa desa itu kemudian telah mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal penganggaran dan lain sebagainya. Oke. Tentu kita akan bicara soal bagaimana sih desa mengelola itu semua untuk mengembangkan desanya. Nah, yang ingin saya tahu dari kita, bagaimana sih kita melihat desa itu dari lebih dalam dan kemudian lebih spesifik lah. Oke. Baik, terima kasih Bung Kamal. Jadi begini, bercerita soal desa, terkait desa, nah banyak orang yang kemudian saat ini berjibaku di situ. Tetapi missing satu hal yang sangat fundamental, yaitu pertama adalah membaca dulu undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014 tentang desa atau Undang-Undang Desa nanti di sini, di mana itu berlaku di 2015 dan lain segala macam. Nah, desa kemudian itu kalau kita ingin memahami desa secara holistik, yang pertama tidak usah kita terlalu banyak membaca undang-undang itu. Cukup kita memahami di pasal 1 bahwa desa adalah satu kesatuan wilayah masyarakat hukum. Jadi satu kesatuan yang diakui. Desa atau apapun namanya, mau namanya kampung, mau namanya gampong, mau namanya atau nama apapun lainnya di tempat-tempat lain. Nah, itu satu kesatuan wilayah masyarakat hukum. Yang artinya desa itu nantinya harus tahu di mana tata letak wilayahnya, harus ada petanya, harus ada datanya. Nah, kesatuan hukum itu berlaku di situ dan itu diakui. Nah, inilah asas rekognisi namanya. Jadi pengakuan pemerintah terhadap desa. Nah, beda dengan daerah yang merupakan otonomi. Nah, kalau otonomi daerah itu adalah hak pusat yang kemudian dipinjamkan ke daerah. Ya, betul. Kalau daerah tidak mampu, maka bisa ditarik oleh pusat. Tetapi kalau desa itu diakui. Nah, jadi diakui. Nah, hak asal usulnya itu. Nah, disinilah sebenarnya potensi besar untuk kita mulai membangun desa kita. Itu kira-kira potensi awalnya atau fundamentalnya. Memahami dulu bahwa desa itu punya pengakuan. Betul. Memahami apa yang disebut asas rekognisi. Oke, Kak. Berarti soal desa ini punya perlukan khusus lah. Kalau begitu, pengakuan khusus. Tapi kan begini, Kak. Ini mungkin saya bicara soal saya tidak tahu, mungkin berlaku hampir di semua desa. Nah, khususnya kita di Kabupaten Pangkep ini yang mungkin secara wilayah ini ada 3 dimensinya, Kak. Beda kondisi yang ada di daerah pegunungan, yang ada di daratan, kepulauan. Belum lagi kita bicara soal sumber daya alam di masing-masing lokasi itu. Nah, kita ambillah misalnya Desa Panekang. Di Desa Panekang ini kalau kita bicara soal sektor ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin di disiplin pekerjaan masing-masing masyarakat yang ada di Desa Panekang ini, mayoritas adalah petani. Nah, padahal kalau kita bicara soal sektor-sektor lain, anggaplah misalnya pariwisata dan beberapa hal. Nah, tentu
ketika sektor-sektor ini ingin kita kembangkan, tentu harus melibatkan pemudanya dulu. Nah, maksud saya bagaimana sih langkah-langkah atau misalnya arahan, saran mungkin dari kita, bagaimana kita mengembangkan pemuda itu untuk kemudian difungsikan. Oke. Jadi begini, kaum muda di desa itu harus punya ruang, harus diberi ruang, dan harus mengambil ruang. Harus mengambil ruang. Kenapa? Jadi begini, suka tidak suka kita sekarang kita itu mayoritas ada di tangan pemuda. Masa depan ada di tangan pemuda. Bonus demografi ke depan itu ada di tangan pemuda. Nah sekarang kita lihat dulu bagaimana kemudian pemuda bisa ambil ruang kalau kemudian tidak ada data. Tidak ada data. Kemudian apakah kemudian desa, 65.000 desa di Indonesia, di Sulawesi Selatan lebih 2.000 dan di Pangkep ada 60 lebih, 68 kalau tidak salah. Itu apakah kemudian semua punya data? Berapa misalnya usia pemuda, usia produktif lah. Berapa di setiap desa yang punya usia produktif. Nah, inilah yang kemudian dibangun karena desa itu sesuai dengan kondisi geografisnya. Jadi program-program yang dibikin oleh pemerintah itu tidak boleh dipukul rata, makanya tadi diakui gitu, diakui. Jadi kalau desa misalnya saya mau bikin ini ya pemerintah terima itu selama itu berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat. Nah, sebagai kaum muda, sebagai pemuda kita harus mengambil ruang. Di mana ruang-ruang itu? Nah, ruang-ruangnya kemudian ada di struktural pemerintahan desa atau di tatanan desa. Ruang yang paling bagus diambil adalah BPD. Kenapa saya bilang BPD? BPD adalah legislasi level desa. Nah, mestinya ada perwakilan pemuda di situ yang kemudian dia memperjuangkan hak-hak pemuda di dalam sebuah perencanaan dan pembangunan desa. Jadi tentu sebuah pembangunan diawali dari sebuah perencanaan. Nah, pemuda harus turun tangan, harus ambil alih untuk melakukan perencanaan desa. Jadi program-program pembahasan RAPBD itu pemuda mestinya sudah harus terlibat dong, harus bersuara di situ, bukan setelah disepakati baru kemudian protes. Ini yang banyak keliru selama ini. Kaum muda yang kemudian merasa dirinya kritis, itu kritisnya pada saat pelaksanaan program, bukan pada saat pelaksanaan pembangunan dari hasil perencanaan, tapi tidak ikut di dalam pembahasan maupun perencanaan. Jadi mestinya dari awal itu sudah tahu kapan. Nah, inilah yang saya bilang tadi, itu harus belajar juga, para kaum muda harus belajar kapan sih sebenarnya perencanaan desa itu dilakukan, musyawarah desa untuk RAPBD-nya seperti apa, ya toh, untuk pembahasan dananya juga seperti apa. Nah, pemuda harus masuk dari awal, bukan setelah jadi program. Ya, betul. Nah, jadi dari awal kita masuk di sistem perencanaan sehingga kaum muda atau perwakilannya itu bisa mengambil ruang, bisa mengambil bagian dari kewenangan desa tersebut yang kemudian diartikan dalam bentuk dana desa maupun ADD. Seperti itu. Oke Kak, tapi kan yang jadi soal sekarang ini mungkin terkhusus ya di Desa Panekan dan mungkin ini beberapa desa yang lain juga merasakan itu. Pendidikan kalau untuk kelas Desa Panekan saya harus mengatakan bahwa sudah lumayan, sudah bagus lah. Maksudnya tidak tertinggal dari segi pendidikan. Banyak masyarakat atau pemuda-pemudanya kita di Desa Panekan ini kalau dulu mungkin terhentinya itu di tataran SMA. Terhenti, ada yang menikah, ada yang kerja. Usia putus sekolah ya. Tapi kan sekarang sudah banyak yang kemudian sampai di perguruan tinggi. Nah, inilah yang kemudian kalau tadi saya mengutip bahasa Atta bahwa mereka tidak terwadahi atau mungkin mereka tidak menjemput wadah itu. Tapi pada akhirnya ini akan membuat mereka akan merantau misalnya ke Morowali atau apa. Nah, padahal program-program di desa itu kan mestinya memang harus disusun untuk kemajuan bersama, kemaslahatan bersama masyarakat desa tersebut. Nah, jadi begini, saya bilang ketika kaum muda sudah mulai paham, makanya banyak orang yang ingin membangun desa, tetapi tidak memahami desa secara menyeluruh, secara holistik. Nah, mestinya itu dulu, bahwa untuk membangun desa itu ada proses-proses perencanaan. Kaum muda di sini, makanya saya bilang tadi,
fundamental awalnya adalah baca dulu undang-undangnya gitu kan. Baca dulu, selesaikan dulu undang-undangnya, selesaikan permennya, toh itu adalah dokumen publik di mana kita semua berhak tahu. Jadi sebagai tambahan saja bahwa setiap undang-undang itu konsekuensinya adalah anggaran. Nah, konsekuensinya adalah anggaran. Kenapa kemudian desa bisa mendapatkan 1 miliar, 2 miliar, bahkan ada 3 miliar? Ya karena ada undang-undang desanya. Nah, kalau undang-undang desanya tidak lahir, ya uang itu pasti tidak ada. Nah, kalau kemudian taruhlah misalnya rata-rata di Pangkep ini ada 2 miliar, sebelum adanya undang-undang itu 2 miliar dikatakan begini kurang lebih. Ini ada uang 2 miliar, tapi bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Nah, dengan adanya undang-undang desa sebagai asas rekognisi, subsidiaritas itu dibalik. Desa mau bikin apa? Uangnya ada. Nah, itulah yang dalam perencanaan. Oh, pemuda mau bikin apa? Misalnya, Betul. pemuda mau bikin sanggar seni budaya misalnya, ya bisa dibiayai dari desa. Terus pemuda mau bikin komunitas, mau bikin pertemuan pelatihan, ya dibiayai dari dana desa tersebut, ya kan? Pemuda ingin membuat kegiatan apapun, misalnya untuk memperingatan hari besar ya yang menggunakan cukup uang, ya selama pemuda mau terlibat, ayo silakan. Nah, tetapi itulah yang disebut sebagai desa menjadi subjek pelaku gitu kan, bukan lagi jadi objek pembangunan. Jadi desalah yang merencanakan. Jadi ketika kita bercerita desa itu satu kesatuan, ya. Jadi beda pemerintah desa. Nah, jadi desa itu satu kesatuan wilayah di mana di dalamnya ada pemerintah desa, ada pengawas dalam BPD, dan ada masyarakat. Nah, ini satu kesatuan. Dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan, dia juga yang mengawasi Oke, Kak. proses-proses pembangunan. Jadi itu anunya, Kak, maksud saya langkah-langkahnya lah. Langkah-langkahnya. Jadi seperti kita tahu lah, semua perencanaan itu pasti dilakukan di pertengahan tahun. Nah, biasanya perencanaan itu sudah dilakukan, mau melakukan apa di tahun depan. Nah, di situ biasanya di antara Agustus sampai Oktober, kaum-kaum desa ini, kaum muda ini sudah harus bergerak ke desa sebenarnya, melihat mau merencanakan apa, punya ide apa, membangun komunikasi dengan pemerintah desa. Bagaimana kemudian sarannya itu bisa masuk sehingga bisa menjadi prioritas untuk pembiayaan di tahun depan. Nah, terkait data tadi, misalnya pertanian maupun pariwisata, nah ini juga yang harus dilihat. Apakah kemudian kita sudah punya rencana induk, plan, tapi sebenarnya desa itu sudah punya yang disebut rencana pembangunan RPJMDes itu. Ya, betul. Jadi rencana besarnya dalam RPJMDes, rencana tahunnya dalam yang disebut sebagai RKP. Nah, itu yang harus dibangun di RKP setiap tahun mau bikin apa. Kaum muda itu lihat. Panaikang sendiri, kalau dari pengamatan saya, adalah salah satu desa yang punya potensi yang cukup besar loh. Dengan luasan lahan yang cukup besar, potensi pertanian juga yang begitu besar. Nah, kenapa kemudian ini tidak menjadi dasar untuk perputaran ekonomi? Kan di situ tanda-tandanya. Nah, sekarang gini, Kak, anggaplah misalnya apa yang kita diskusikan tadi adalah bentuk edukasi kepada pemuda supaya mereka punya kesadaran lah untuk terlibat dalam pengembangan desa itu. Nah, beberapa waktu yang lalu mungkin saya pernah diskusi dengan teman-teman yang ada di kota, persoalan ekrab ekonomi kreatif itu. Nah, saya melihat potensi itu ada di Desa Panekang. Ya, dari beberapa poin ekraf itu banyak di desa. Ya, termasuk misalnya yang ada di kawasan wisata dan Lonrong lah. Nah, Panekang punya Lonrong. Di minggu lalu kalau saya tidak salah itu saya ikuti kegiatan pariwisata di Makassar itu. Saya sempat diskusi dengan narasumber mengatakan bahwa Lonrong ini masih tidak terlalu terjamah lah oleh pemuda-pemuda lokalnya. Nah, banyak hal item-item di sana yang kemudian bisa menjadi sumber ekonomi baru, tapi harus dikelola sama apa namanya pemudanya. Nah, ini yang mungkin tidak belum lahir lah di Panekang. Mungkin hanya beberapa saja yang mengelola itu. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu saya kerjasama dengan BUMDes buat souvenirnya. Itu mungkin langkah awal. Tapi
di sisi yang lain pasti kita butuh keterlibatan pemuda yang lain untuk Ya, mengelola itu. ya. Menurut tak bagaimana, Kak? Nah, jadi begini, wadah pemuda berkarya di desa itu kan ada sebenarnya ya. Ada BUMDes, terus ada Karang Taruna, Ya. dan lain segala macam. Ayolah. Ini kemudian membuat perencanaan. Jadi diambil dulu semua perwakilan. Sebenarnya gampang. Mengumpulkan dulu pemuda, kaum-kaum muda yang ingin melihat desa maju, desa berkembang, dan inovatif, itu dulu. Nah, rencana apa itu dituangkan dalam sebuah action plan. Jadi bikin action plan, rencananya apa, strateginya bagaimana. Memang agak susah, tetapi itu penting. Bahwa ketika misalnya Leang Lonrong ingin kita rebrand sebagai ikon dari Desa Panaikang, nah peranan pemuda di mana? Itu kan pertanyaannya. Peranan pemuda di mana? Kita tidak akan tahu kalau selama kaum muda ini tidak menyampaikan gagasannya, tidak menyampaikan idenya. Nah, itulah perlu ada rembuk-rembuk, perlu ada musyawarah, perlu ada duduk bersama untuk membangun gagasan atau menangkap gagasan pemuda untuk pemajuan desa. Leang Lonrong itu hanya salah satu hal kecil gitu. Oke, mungkin di tempat lain bisa lebih besar. Bagaimana kemudian ini bisa diolah menjadi sebuah potensi desa yang kemudian bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Perubahan itu ada 3. Ya. Banyak orang yang selalu berusaha menginginkan sebuah perubahan dengan caranya, Mas. Padahal kita luput bahwa perubahan yang pertama itu adalah mindset. Nah, ini dulu. Jadi pola pikir yang kita rubah. Bagaimana cara merubah pola pikir masyarakat desa itu adalah PR besar bagi pemerintah desa, bagi pemerintah pusat, dan semua orang sebenarnya mengubah pola pikir kaum muda. Ketika ini sudah berhasil, maka perubahan yang kedua itu disebut dengan perubahan habit, perubahan kebiasaan. Ketika pola pikirnya berubah, maka kebiasaannya juga akan berubah. Cara pandangnya pasti berbeda, perlakuannya juga akan berbeda. Nah, barulah kita ke perubahan yang ketiga, yaitu perubahan ekonomi. Nah, Leang Lonrong itu dulu dirubah dulu cara mindsetnya. Nah, Leang Lonrong sebagai ataupun semua potensi wisata yang ada di Pangkep, mindsetnya dirubah dulu. Habitnya pasti akan berubah. Jadi begini, yang Lonrong itu siapa yang punya sih? Sumpabita siapa yang punya sih? Gitu. Ya punya desa, ya kan? Tapi yang kelola siapa? Kan itu dulu satu. Apakah desa? Ini kan masih tanda tanya. Apakah desa kemudian yang mengelola itu? Bagaimana dengan campur tangan pemerintah daerah? Bagaimana dengan pemerintah provinsi? Bagaimana dengan pemerintah pusat? Apakah hak dasarnya ini sudah diberikan? Nah, kalau belum, berarti masih ada hal yang harus dirubah gitu. Mindset dulu. Nah, barulah kemudian kita masuk ke pemuda. Kalau kemudian ini dikelola oleh desa, dalam hal ini kaum muda di desa yang tentu profesional, dengan profit oriented, idenya seperti apa? Karena hal yang banyak terjadi sekarang itu orang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, apakah kemudian kaum muda merasa butuh untuk mengelola itu atau hanya sekedar ingin? Apakah kemudian masyarakat itu butuh terhadap Leang Lonrong? Atau hanya sekedar ingin menjadikan Leang Lonrong sebagai ikon? Toh, Leang Lonrong dikapitalisasi atau tidak, itu pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Di situ dulu. Kemudian ketika dia dikapitalisasi, apakah kemudian manfaatnya masih bisa sama yang dirasakan oleh masyarakat? Ini juga belum bisa kita jawab saat ini gitu kan, ada proses-proses ke depan. Intinya satu, bahwa bedakan dulu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, kemudian idenya seperti apa. Nah, kaum muda punya peranan untuk itu. Bicarakan dalam satu forum, minta ke pihak desa, pemerintah desa untuk membukakan satu forum, duduk dan kaum muda ini menawarkan gagasannya. Nah, banyak yang saya lihat kaum muda itu punya ide saja tapi tidak mampu membangun sebuah gagasan. Toh semua orang pasti akan punya ide.
tapi tidak semua orang mampu membuat sebuah gagasan yang baik. Kira-kira begitu, Bung. Begitu Kak Di. Hmm. Berarti mindset dulu Kak Di. Mindset dulu ya, mindset dulu. Jadi apapun itu, perubahan apapun yang ingin kita rubah, itu mindsetnya dulu berubah. Nah, saya sendiri secara pribadi itu mengatakan begini, ya toh saya orang desa, saya tinggal di desa. Tetapi mindset saya berubah bahwa walaupun saya tinggal di desa, saya bisa menjajah kota. Betul. Saya bisa menjajah ibu kota gitu. Ya. Bisa, kenapa? Jadi contoh ya, sebagai identitas orang desa, ya sebagai orang Bugis Makassar, ya mau tidak mau kita harus pintar berbahasa Bugis atau berbahasa Makassar, berbahasa ibu, bahasa daerah. Tentu juga harus bisa membaca, ya kan, naskah lontara. Tapi juga kita hidup di era digital, kita hidup di era modern. Ya orang-orang desa juga mestinya harus bisa HTML, bisa JavaScript, bisa Ruby gitu ya. Seperti itu. Jadi walaupun tinggal di desa, berjibaku di desa, tapi otaknya global. Ya, betul. Berarti kalau begitu Kak, maksud saya pandangan soal budaya digital di desa ini berarti menjadi sesuatu yang urgent berarti ya. Penting. Kondisi saat ini. Penting. Kita sekarang secara sadar atau tidak, kita hidup di dua dunia. Yaitu kita hidup di dunia nyata dan di dunia maya. Gempuran saat ini juga di desa seperti itu. Jadi semua orang desa itu hidup di dalam dua ruang, yaitu ruang nyata dan ruang maya. Nah, ruang-ruang digital, toh di ruang nyata saja masih banyak yang semrawut. Bagaimana di satu dunia yang bernama dunia maya itu lebih semrawut lagi. Dan kacaunya, kejadian-kejadian di ruang maya itu akhirnya bisa berdampak ke dunia nyata. Disinilah pentingnya literasi dan pendidikan digital itu. Oke, semua orang-orang desa akhirnya begini. Kita di desa, kalau saya ditanya, apakah kemudian punya bagaimana desa yang idealis menurut saya? Menurut saya itu di mana saya tinggal di desa tapi koneksi internet ada, kencang, sehingga saya bisa mengerjakan banyak hal dengan adanya internet. Iya, itu idealnya. Faktanya juga mayoritas sekarang sisa berapa daerah desa yang tidak tersentuh dengan koneksi internet. Tapi apa yang terjadi? 90% masyarakat desa terpapar oleh pornografi dan judi online. Sampah dari internet. Ini tidak ada yang peduli. Siapa yang mau mengurus itu? Kominfo itu tidak akan punya kemampuan. Pusat, siapa lagi? Itu tidak punya kemampuan. Nah, anak-anak sekarang di desa, Anda bisa lihat di desa, bayi-bayi yang usia 2 tahun itu sudah diasuh oleh YouTube. Itu fakta. Fakta itu Kak. Nah, berarti tidak diberikan literasi digital. Kak, bicara soal literasi digital, mungkin maksud ini yang saya tangkap adalah bagaimana caranya masyarakat ini dicerdaskan agar mereka mampu memfilter. Anggaplah misalnya di dunia maya, informasi, kemudian update informasi itu cepat. Kak. Maksud saya informasi apapun, mau itu informasi yang fakta ataupun tidak, itu masyarakat sudah konsumsi karena dia punya HP, dia punya data internet untuk konsumsi itu. Nah, sepenting apa literasi digital untuk masyarakat ini gunakan atau mengedukasi masyarakat supaya mereka mampu memahami ini fakta, ini tidak. Iya, inilah tadi saya bilang pemerintah desa, kaum muda itu punya peranan di situ dalam menyusun nanti misalnya. Kenapa tidak desa kemudian membuat satu program literasi digital? Jadi contoh misalnya, banyak orang, semua yang saat ini berusia remaja ke dewasa itu, saya yakin mereka punya medsos. Mereka punya Facebook, mereka punya Instagram. Tidak semua sih punya YouTube, tapi nonton YouTube mungkin iya. Mereka punya WhatsApp, mereka punya TikTok. Tetapi ketika kemudian kita melakukan riset, dari 100 orang itu berapa orang yang bisa bikin email? Iya. Itu satu fakta. Yang kedua, makanya saya bilang tadi,
Desa menghadapi gempuran yang sangat besar, sementara strateginya, jadi gempurannya dari dunia nyata saja masih semrawut gitu untuk dilawan, ditambah gempuran dari dunia digital, dari ruang-ruang maya. Nah, desa ini babak belur posisinya. Kaum muda harus tampil bagian bisa menjadi defender terhadap itu. Makanya selalu saya bilang begini, ketika saya tanya Bung, ketika saya melihat perencanaan pembangunan desa, ketika saya tanya pembangunan di desa, di kepala Anda apa saat itu? Pasti fisik. Fisik, infrastruktur. Ketika kita berbicara pembangunan, nah ini masalah mindset loh. Saya bilang tadi, mindset dulu yang harus berubah. Oke, kita pembangunan desa, maka yang dibangun adalah jalanan, irigasi. Irigasi. Dia lupa nih, logikanya begini. 300 juta untuk membangun jalanan, oke. 5 tahun ke depan, saya yakin jalanan itu minta diperbaiki lagi. Tapi 300 juta dipakai untuk membangun sumber daya manusia di desa dalam bentuk program apapun itu. Maka saya yakin 5 tahun ke depan desa akan memiliki sumber daya yang kuat dan hebat. Disitulah letak pandangan kita melihat desa. Bahwa membangun desa bukan hanya sekedar infrastruktur dong. Sumber dayanya dulu yang dibangun. Untuk apa kita punya infrastruktur yang hebat? Toh kalau sumber dayanya tidak mumpuni. Tapi ketika kita punya sumber daya yang mumpuni, saya yakin untuk infrastruktur itu akan cepat kita dapatkan. Inilah pentingnya gitu. Bagaimana memfilter anak-anak kecil sekarang? Gitu. Dari handphone. Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah? Apa yang bisa dilakukan pemerintah desa? Menfilter anak-anak dari paparan pornografi dan judi online. Belum ada yang bercerita strategi itu. Belum, kalaupun ada tidak banyak yang melakukan itu. Nah, kami itu berusaha meyakinkan itu bahwa ini ada bahaya loh. Kalau mau terbuka begini, akses pornografi di zaman dulu, waktu zaman digital itu masih sangat sulit. Karena masih dalam bentuk analog. Tetapi ini juga orang-orang di rumah harus paham bahwa anak-anak itu sudah tidur dengan akses pornografi. Dengan handphone ini, dengan internet ini, pornografi bisa diakses kapan saja selama ada data. Dan ini luput dari pandangan orang-orang di desa. Nah, kalau di kota, literasi mulai digencarkan di kota besar. Yang jadi masalah adalah di level desa tidak ada literasi sama sekali. Di level daerah terkait itu. Itu yang jadi masalah, Kak. Nah, ini yang akan jadi PR besar bagi kita. Karena betul yang kita bilang bahwa sebenarnya ini sudah membudaya. Maksud saya, dulu mungkin sebelum orang tua dulu mengenal HP, mengenal internet, mengenal digital, menenangkan anaknya itu mungkin caranya beda. Tapi kalau untuk saat ini ke anak-anak 2 tahun ditenangkan itu pasti. Jadi di era mulai dari 2019, 2020, anak-anak itu sudah tidak dilahirkan lagi tetapi di-download. Karena pengasuhan mereka diserahkan ke internet. Nah, saya kalau boleh saya sedikit agak keras mengatakan yang mempercayakan pengasuhan anaknya kepada Google dan YouTube itu ya itu sangat bodoh sekali gitu. Ya. Jadi ngapain buat anaknya di-download saja. Jadi anak yang tersebut yang lahir yang diasuh dengan itu sebenarnya tidak diasuh tapi di-download. Ya, kita hidup di dunia digital. Jadi inilah yang kemudian tidak bisa kita bedakan, ruang-ruang digital kemudian mempengaruhi kehidupan ruang-ruang di dunia nyata. Anak yang terbiasa dari kecil diberikan handphone, diasuh oleh internet, pasti itu punya mental yang tidak bagus. Nah, ancaman terbesarnya adalah mental crisis health itu. Bagaimana kesehatan mental itu akan berpengaruh ke mereka. Mereka hidup pada yang disebut dengan viralitas, di mana loncat-loncat. Jadi tidak fokus. Menonton itu tidak akan fokus. Oh, lihat bisa diperhatikan anak-anak kecil kemudian yang bermain YouTube yang kemudian sudah bisa menyentuh layar itu. 1 menit scroll. 1 menit scroll. Ini berpengaruh loh bahwa tidak bisa fokus. Cepat
bosan dan lain segala macam, ya itu adalah konsekuensi. Nah, kita harus melihat ini dan ke depan maka akan lahir sumber daya seperti itu. Walaupun sebenarnya di satu sisi potensinya juga bagus karena akses informasi, komunikasi itu cepat, efisien, tetapi harus ada filter fundamental dari awal. Belum lagi pengaruh game dan lain segala macam. Oke Kak, terakhir mungkin itu tadi mungkin diskusi kita soal beberapa kondisi dan ini fakta yang terjadi di lingkup desa dan mungkin ini bukan hanya terjadi di Desa Panekan tapi terjadi di luar Desa Panekan. Hampir di semua desa yang kemudian sudah ada internet di situ. Nah, hampir dari 65.000 desa, dipangkep 60 desa lebih. Ya memang satu yang harus tadi. Jadi saya harus ulang lagi. Pertama adalah ketika ingin membangun desa, pelajari fundamental awalnya, yaitu undang-undang desa. Ada proses perencanaan, ada proses eksekusi, kemudian ada proses pengawasan dan lain segala macam. Kaum muda adalah kunci. Generasi milenial, generasi Z, Gen Z, terus itu adalah kunci sekarang. Karena kenapa? Kenapa kita harus menaruh harapan ke generasi ini? Karena mereka lah yang merasakan perpindahan generasi analog ke generasi digital. Ya. Gitu. Jadi mereka adalah kunci. Nah, anak-anak yang lahir sekarang itu adalah Gen Z. Ya, mereka hanya tahu digital. Nah, sementara saya bilang tadi dari awal, desa sudah terpapar ya, terserang oleh dua hal, yaitu kondisi semrawut di dunia nyata dan ancaman dari dunia maya. Maka harus ada kaum-kaum muda seperti kita, seperti Bung Akmal dan kawan-kawan yang lain itu harus ambil bagian, harus ambil peranan untuk merubah, mengatasi dan memperbaiki apa yang akan terjadi ke depan. Terakhir ini Kak, soal solusi, kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk bagaimana caranya melibatkan masyarakat dalam pengembangan desa itu? Kita sudah bicara soal penyakit, banyak penyakit yang kita ceritakan tadi, baik itu dari pemudanya yang secara mindset belum muncul, kemudian paparan digital dan lain sebagainya. Nah, kira-kira solusi yang bisa dilakukan oleh desa itu seperti apa, Kak? Nah, pertama begini, desa itu pertama membangun, suka tidak suka, mau tidak mau, desa itu harus membangun datanya dulu. Nah, jadi data dasarnya dulu, data kependudukannya dulu, pemerintah desa tahu berapa jumlah penduduk di desa tersebut. Jadi dikenal dengan istilah data demografi. Berapa laki-laki, berapa perempuan, kemudian berapa yang jompo, berapa yang usia SD dan berapa usia produktif. Nah, kalau kita kemudian mengambil pemuda yang oke lah, ini produktivitas yang kita minta. Dari 17 hingga ke 30. Berapa orang kemudian yang ada di situ gitu sampai 35. Kenapa kemudian ini pasti ada berapa persen, inilah yang kemudian diberikan wadah, walaupun tidak semua. Nah, wadahnya diberikan ruang pemerintah desa misalnya memberikannya ruang di situ tadi. Bahwa ruang pertama adalah ruang di badan usaha milik desa, terus ruang kedua di Karang Taruna ya. Itu ruangnya dari pemerintah desa, tapi sebaiknya dari sekarang itu memang membuat ruangnya. Jadi bukan mengambil ruang. Nah, kalau kemudian terjadi proses-proses pemilihan peralihan pemerintah desa, proses politik maksud saya di sini, ya kaum muda ambil dong. Isi kemudian bagaimana BPD itu diisi oleh orang muda. Ya, kalau memang tidak bisa di pemerintah desanya, tapi BPD harus diisi oleh ada perwakilan kaum muda sehingga bisa menjadi perwakilan dalam penyusun perencanaan pembangunan desa. Nah, seperti apa komunikasinya nanti? Ya tergantung pemerintah desanya misalnya. Apakah kemudian kaum muda ini perwakilannya mau diundang dalam perencanaan penyusunan RPJM, RKP? Ya itu semua kembali ke pemerintah desa. Nah, pun kalau kita terpilih di situ, bagaimana kita bertanggung jawab, yaitu untuk menyuarakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan
dari kaum-kaum muda yang ada di desa kita. Seperti itu mungkin Oke. solusi sederhananya. Siap Kak. Jadi itu tadi diskusi kita soal apa namanya banyak hal terkait desa dan upaya yang kemudian kita lakukan ini adalah upaya edukasi. Oke. Maksud saya podcast Desa Panekang ini Kak tujuannya adalah edukasi. Iya, memang Baik seperti itu. untuk kaum pemudanya, baik untuk masyarakat secara umum di lokal Desa Panekang maupun di luar Desa Panekang. Nah, menurutku ini adalah terobosan yang sangat besar dari 60 desa yang ada di Kabupaten Pangkep. Panaikan menjadi pertama yang berani Pertama ya Kak. membikin, ya ini mungkin pertama setahu saya yang membikin podcast gitu, membangun sistem data dan lain segala macam. Itu adalah poin-poin yang cukup bagus. Jadi bagaimana kemudian desa-desa meniru itu yang penting diimplementasinya. Tetapi harus ada yang men-trigger. Saya kira triggernya dari bawah. Jadi jangan program itu top down lagi. Kalau top down itu kesannya tidak bagus. Tapi bagaimana kemudian pemuda di desa ini kayaknya desa harus punya medsos kan gitu. Desa harus punya YouTube, desa harus punya podcast, desa harus punya website. Nah, kalau kemudian sudah dapat desakan dari bawah seperti itu, pemerintah desa langsung siapa yang bisa gitu. Siapa yang bisa desa fasilitasi. Kan akhirnya ketemu kan saya bilang tadi. Bukan top down tapi dari bottom up. Saya kira seperti itu, Bung Kamal. Baik pemirsa, saudara-saudara, mungkin ini saja diskusi kita dan silakan support channel podcast Desa Panekang ini untuk lebih meningkat lagi. Nah, nantinya kita akan kehadiran narasumber-narasumber lainnya yang kemudian kita akan membahas soal hal-hal yang kemudian urgent untuk manfaatnya untuk Desa Panekang. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih Bung Kamal. Oke. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.